Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas untuk sahabat Alfida TV yang mulia dan bahagia. Cerdas cendekia bersama Alfida. Fikir, zikir, fikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Sahabat Alfida TV, kembali bersama saya Nurdin Rivaldi dalam acara Desain, dialog santai dan interaktif dalam episode Tokoh Inspiratif Milenial. Acara ini dikemas dalam bentuk dialog yang santai dan interaktif yang menampilkan sisi positif dan pribadi sukses seorang tokoh serta menggali keilmuan dan kompetensi yang dimilikinya sehingga bisa menginspirasi dan memberi pencerahan pada kaum muda milenial. Bersama saya telah hadir tokoh inspiratif milenial yaitu Ustadz Kembar Doni dan Dion. Mereka berdua adalah dai muda milenial yang tentunya kiprahnya akan mampu memberikan pencerahan dan keteladanan bagi anak-anak milenial. Pada Desain ke-9 ini, kita akan banyak berdialog dengan beliau mengenai perjalanan hidup dan perjalanan dakwahnya selama ini. Mas Ustadz, gimana kabarnya? Sehat Mas Ustadz? Alhamdulillah sehat. Dari mana tadi? Dari Jatimulya ya? Dari rumah ya. Pondok Timur Indah. Alamatnya bisa di mana nih Mas posisinya? Oh ya, alamatnya di Jalan Lang 7 nomor 306. Siapa tahu ada pemirsa yang mau mencatat. Oh iya benar, siapa tahu ada yang nanti ingin menawarkan diri gitu. Oh. Benar, malah dia minta kali ya Mas ya. Katanya laki. Jangan itu kita fokus pada. Oke, Mas Ustadz silakan perkenalan dulu. Mulai dari nama, alamat dan aktivitas sekarang nih Mas. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi dengan Doni Dion. Hai, wajada, wajada, berkah, berkah, berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, perkenalkan nama saya Doni Darmawan. Alamatnya sama karena kan kita satu rumah juga ya. Alamatnya di Jalan Lang 7 nomor 306 Pondok Timur Indah, Bekasi Timur. Ya. Dan sekarang aktivitasnya ya alhamdulillah kita kuliah ya, cuman karena kondisi seperti ini jadi kuliahnya masih online. Masih online. Ya. Semester berapa Mas? Ya sekarang udah semester 7 ya, semester 7. Udah mulai nyusun skripsi. Skripsi ya. Kita doain biar cepat selesai ya Mas. Amin. Ya, silakan Mas Dionnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dion Darmawan. Jadi belakang sama-sama Darmawan ya. Iya, betul. Karena nama Bapak kali ya Mas ya? Oh, enggak, bukan. Bukan ya. Jadi beda ya. Beda iya. Dion Darmawan, alamatnya sama Doni dan kamarnya juga bareng. Iya, dan aktivitasnya pun sama, berkuliah online dan alhamdulillah sekarang juga sembari bikin konten YouTube. Iya, siap. Iya. Nah, mudah-mudahan semuanya lancar ya Mas. Amin. Kita kenal Mas di Indosiar tuh ya. Tenar tuh bahkan kalau Bekasi kemarin sempat viral, heboh lah, di mana-mana At-Taqwa gitu loh masuk Indosiar. Dan itu kebanggaan kita kan, karena kita punya seorang kiai yang luar biasa kiprahnya. Dan kita pengen kita anak-anak muda milenial harus melebihi dan mampu seperti kesana ya Mas, seperti Kiai Nur Ali. Mungkin ada nih Mas pandangan Mas atau proses sampai bisa terkenal begitu kemarin, prosesnya itu bagaimana? Karena kan selama ini mungkin Mas Dion sama Mas Doni hanya dikenal keluarganya sama masyarakat terdekat kan. Sekarang mungkin orang Bekasi siapa sih yang nggak kenal Mas Dion sama Mas Doni gitu. Awalnya prosesnya gimana tuh Mas sampai bisa terkenal?
Jadi begini, ya jelasin. Boleh, boleh. Mas, Dani ya, Doni ya, Dani dulu. Iya. Iya, Doni. Dani dulu, Silakan. iya. Don. Nah, tadi kan perkenalan udah Doni ya sekarang. Iya. gantian. Oh, Oh, iya. boleh, boleh. Sekarang Iya, jadi Mas Dion. dari mulai terkenalnya itu kita mulai ikut pertama audisi. Audisi ya. Aksi, dan itu alhamdulillahnya dipelopori sama dosen kita yang emang Ustadz Dani itu, sama dosennya Ustadz Dani. Sedani dan Ustadz dia Dani, dosen dosen Atakwa, dan keren. alhamdulillahnya beliau itu juga dari Aksi Indosiar juga tahun 2013. Oh, sebelumnya. Sebelumnya. Tapi dia Angkatan pertama. nggak sepiral Mas Dion dengan Mas Doni kali waktu itu ya. Mungkin viral pada masanya. Oh, pada masanya. Oh, iya. Oke, keren. Nah, akhirnya pas ada audisi kayak gitu, kita disuruh ikut. Nah, itu kita pertama kali datang ke sana, pertama kali ikut audisi, dan kita sempat sharing sama peserta lain. Banyak di antara peserta lain itu yang dia bilang katanya, ini saya udah berkali-kali ikut audisi Aksi nih. Nah, ini sekarang nih udah yang ke-4 kali. Sebelum-sebelumnya nggak pernah diterima gitu. gitu. Nah, alhamdulillahnya kita baru pertama kali ikut audisi udah langsung diterima. Diterima. Gitu. Udah langsung lolos gitu kan. Udah mulai mengikuti kegiatan Aksi, dan alhamdulillah setelah mendapatkan juara 3 di Aksi 2019 itu udah mulai banyak mengisi acara tablik akbar, off-air gitu, dan alhamdulillah mulai dikenal masyarakat. Gitu. Ya. Dan karena di posisi seperti itu, kita juga memanfaatkan sosial media, YouTube gitu kan, untuk mengembangkan dakwah kita gitu. Jadi nggak hanya orang-orang yang melihat secara langsung aja gitu. Nah, itu kan tadi ada proses tuh ya, iya. dalam diseleksi ternyata langsung diterima. Alhamdulillah. Mas Ustadz nih kira-kira apa sih keunggulan saya gitu loh sehingga bisa langsung masuk, padahal di luar sana banyak orang ribuan ya, jutaan bahkan, tapi susah se-Indonesia gitu loh. Tapi kira-kira apa nih menurut Masnya sehingga bisa langsung set gitu. Kan biasanya kalau yang punya keunggulan biasanya langsung tuh ya. Nah, ini kira-kira nih menurut Mas Ustadz berdua nih, atau sekarang Mas Doni dulu dah. Kira-kira apa nih Mas yang Mas ungguli, atau prestasi ya, ada hubungannya dengan prestasi juga, sehingga pada saat diseleksi langsung masuk gitu. Langsung masuk 3 besar apa berapa tadi? Enggak, masuk lolos dulu, Oh, 30 besar, lolos. 30 besar nanti pas di TV itu mulai proses siapa yang out, nah baru nanti sampai 3 besar. Siap Mas, jawab Iya. silakan. Ya, jadi semua itu kan balik lagi kepada TV ya. Yang namanya TV entertain itu dia menjual. Iya, Artinya bagaimana dakwah itu dikemas dengan cara yang unik. Gitu kan. Karena televisi itu membutuhkan dakwah yang memang langsung to the point gitu kan. Jadi tidak bertele-tele dan tidak memberatkan gitu. Dalam artian bahasa yang digunakan ketika seorang penceramah dakwah di TV, maka menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh orang-orang. Nah, dan bagi pendakwah-pendakwah lainnya pun sebenarnya banyak keunikannya dan lain sebagainya. Tapi kalau kami berdua mungkin dari basic kita berdua di suara. Di suara. Mungkin yang pertama karena kembarnya. Kembarnya. Mungkin orang kata, oh kembar nih menarik unik gitu ya. Kalau yang lain kan kalau nyanyi apa baca Quran sendiri kan udah biasa. Gitu. Tapi karena kita kembar, nah di situ ada duetnya dan ada actionnya di situ ya. Jadi mungkin dari hal itulah yang membuat unik gitu loh. Iya. Jadi unik pertama, terus pertama kembarnya pastinya. Terus kedua suara. Tadi suara bisa nyanyi juga Mas. Iya bisa. Qurannya juga bagus gitu ya. Nah nanti kita coba di terakhir dialog kita Mas. Siap ya? Siap. Oke. Tadi kalau saya lihat ada proses yang mungkin kita rancang ya. Betul, pastinya kita nggak mungkin lah alamiah, karena pasti kita menyiapkan semuanya. Dan salah satu tadi kompetensi baik baca nyanyi, baca Quran. Nah kira-kira nih Mas, model kompetensi ini kan suatu hal yang unik dan jarang dimiliki oleh orang. Mas kerasa ini dari mana sih datangnya gitu loh? Kalau ngerasain seperti ini, kalau dari basic suara gitu ya, itu kalau kita rasa-rasa emang keturunan karena jadi, emang papa juga penyanyi juga ya. Penyanyi juga ya. Jadi papa juga kalau dulu tapi bukan dangdut bukan. Jadi kalau nasyid juga gitu ya. Lebih sih bukan nasyid sih, pop. Iya. Jadi papa dulu kalau di kantor itu kalau ada kegiatan kantor tuh suka mengisi gitu untuk nyanyi gitu. Nah alhamdulillah kita juga dari pas SD, SMP itu sering nyanyi di kelas. Gitu. Jadi kalau bakat suara itu udah dari orang tua. Nah, tapi kalau bakat public speaking, berbicara gitu itu seiring berjalannya waktu belajar dan jam terbang lah. Gitu. Iya. Nah, kalau kemampuan Qur'annya Mas Doni kira-kira dapatnya dari mana? Kalau saya lihat profil kan
SD negeri ya, Iya, betul. SMP negeri juga, SMA Negeri juga. negeri, dan baru masuk di Atakwa. Jadi langsung dirapel tuh mas kemampuan Iya. agamanya ya. Betul. Tapi ya kita yakinlah bahwa udah kompeten semua, apalagi Atakwa loh yang membinanya. Iya. Nah maksud saya kemampuan Quran kemampuan itu dapatnya bagaimana tuh prosesnya? Iya. Jadi prosesnya itu yang pertama dari kecil itu walaupun kita nggak pesantren tapi alhamdulillah sama orang tua udah dimasukin ke TPA. Iya. Ya dari sebelum TK itu udah dimasukin ke TPA, jadi mulai Betul. belajar Iko, terus udah sampai ke Al-Qur'an. Nah, sisanya bagaimana cara membaca Al-Qur'an dengan baik itu tentunya beda lagi. Iya. Ya, jadi pas cara supaya itu bertilawah itu enak itu saya waktu itu dari mulai SMP. SMP mulai Iya. suka dengan nada-nada yang ini mulai ya. suka. Jadi kayak pas SMP seringnya nyanyi-nyanyi aja Iya, gitu. nyanyi-nyanyi. Kayak mikir kayak apa? Ini punya suara bagus kok. Sayang kalau nggak dipakai buat baca Quran gitu. Betul. Kalau cuman buat nyanyi doang kan udah umum gitu kan. Tapi kayaknya suara bagusnya dimanfaatin buat baca Quran gitu. Kayaknya dari SMP saya punya guru, diajarin sama guru ini begini cara bacanya, cuman saya waktu itu nggak tahu dasar-dasar itu bagaimana. Cuma disuruh ikutin ini, kamu pas baca ini ikutin nadanya habis saya gitu. Tapi pada saat itu tajwidnya sudah diperbaiki duluan. Alhamdulillah, sudah diperbaiki. Yang dari di TPA itu tuh, semenjak di TPA gitu. Jadi pas udah mulai masuk SMP tuh alhamdulillah baca tajwidnya itu udah rapih gitu. Jadi Betul, tinggal betul. membuat nada-nadanya aja iramanya gitu. Iya. Akhirnya pas sudah mulai SMA saya karena emang nggak mondok gitu kan, jadi belajar cara membaca Quran itu lewat YouTube gitu ya. Gitu. Jadi ya kan di situ ada bimbingan tilawatil dari Ustadz Muammar ZA yang qori internasional yang sudah kita kenal gitu kan. Beliau banyak di situ ada bimbingan volume 1A, 1B, 2A, 2B, dan itu saya pelajari kurang lebih 1 bulan saya pelajari. Artinya berarti bahwa proses masuk ke tempat kuliah juga Atakwa Iya. itu nggak ada masalah kan? Nggak Karena ada kita masalah. udah punya kemampuan agama dari yang lainnya, Iya, bukan hanya betul. di pendidikan formal saja. Iya. Nah, penyesuaiannya pada saat itu kan mata kuliah pasti itu masalah Iya. bahasa Arab Iya, betul. kan. Benar-benar. Bahasa Arab kan sesuatu yang berbeda Iya, kan. betul, Bahasa iya. Arab, terus Al-Ba'u. ada fikih, ada akidah dan sebagainya, pasti ada bahasan. Iya. Kira-kira mempercepat itu semua Mas ada cara lain kemarin sehingga di tempat kuliah juga bisa berprestasi dan kita nggak ketinggalan dong dengan teman-teman yang dari pesantren Betul. atau Iya. yang dari basic agama gitu. Nah ya makanya itu keuntungannya kita dari kecil sudah dimasukkan ke TPA sama orang tua, jadi udah ada basic agama dari situ. Oh Ya, iya. jadi dari kecil udah di TPA kan juga belajar kayak fikih dan lain sebagainya walaupun masih dasar-dasar gitu. Untuk bahasa Arabnya Mas. Nah, kira-kira kalau apa bimbel? Jadi saya ingin mempertajam nih Mas tadi bahasa Arabnya ya. Apa nih Mas yang dilakukan untuk mempercepat kemampuan bahasa Arab itu kira-kira? Itu untuk mempercepatnya itu kita alhamdulillah ikut kursus ya. Alhamdulillah. Kursus bahasa Arab karena sempat waktu itu juga dulu di mana kursusnya? Nah, oh iya benar-benar iya. Iya. Di BLC. Oh gitu ya. Bisa Learning Center. Heeh. Itu di Kalimalang dekat Gunadarma. Oh, Iya, gitu, dekat. iya. Nah, itu di situ. Karena semenjak waktu itu awalnya gini, dia pernah ada kejadian lucu waktu kita Gitu. mau ceramah gitu. Iya, gini. Sebelum naik ke panggung itu tiba-tiba kita lagi duduk dia lagi ngobrol berdua. Ada bapak-bapak yang langsung nyamperin. Bapak-bapak Bahasa nyamperin, Arab. tiba-tiba langsung ngobrol pakai bahasa Arab gitu. Iya. Ngomongnya ke saya. Oh, gitu ke Mas Doni ya. Iya. Saya Om, jadi tiba-tiba ngomong apa saya nggak ngerti gitu kan. Ngerti ya. Terus saya ulang lagi apa gitu kan. Saya kira ngomong beliau pakai bahasa daerahnya dia Iya, gitu kan. betul. Ternyata pakai bahasa Arab, terus saya gini. Nah, saya gitu nah. Terus itu saya langsung ngomong dan ini sebelah orang ngomong pakai bahasa Arab gimana Iya, gitu. Tadi kan udah bilang aja masih belajar gitu. Terus habis itu saya bilang Pak, pakai bahasa Indonesia aja soalnya saya masih belajar gitu Iya, kan. Terus kata bapaknya nggak apa-apa, masih muda, manfaatin lagi kayak begini untuk mempelajari bahasa Arab. Saya juga kata dia, saya juga bahasa Arab tuh nggak belajar. Saya kan ikut-ikut sama Habib aja gitu kata dia. Saya kan ikut-ikut sama Habib, jadi kebawa tuh saya bahasa Arab kayak gitu. Nah, akhirnya dari situ mikir tuh gitu kan, wah ini kayak penting banget nih gitu, masa istilahnya penceramah nggak bisa bahasa Arab gitu Iya, kan. betul. Nanti kalau ada yang ngobrol pakai bahasa Arab lagi, kiai atau Habib ngomong pakai bahasa Arab nggak bisa jawab kan, malu Mau juga. ditaruh mau di mana bukan Iya, begitu gitu. rasanya Mas Iya. Arya. Apalagi lagi naik ke panggung atau misalkan dipanggil sama Habib, ayo tuh, ditanya pakai bahasa Arab di depan jamaah, kita nggak bisa jawab kan, malu gitu. Bentuknya itu personal. Iya, itu personal gitu. Akhirnya kita saat ya udah mending belajar bahasa Arab gitu, meskipun nggak dari pondok ya khusus lah belajar bahasa Arab gitu kan. Nah alhamdulillah udah berjalan beberapa bulan ya bisa kan dikit-dikit kalau buat
apa percakapan ringan gitu kan. Keren ya, artinya benar-benar kita nggak mau kalah dengan keadaan. Iya, Kita betul. berusaha terus mengejar kompetensi itu, dan ini dibuktikan sama Mas Dion, Mas Ustadio dan Mas Ustadoni. Luar biasa nih Mas. Tadi kayaknya saya ada logat Betawinya sedikit ya. Iya. Emang aslinya mana sih Mas? Tadi saya jadi lupa. Kita asli Bekasi. Oh, Iya, iya. dari kecil kita lahir di Bekasi Iya. dan sampai umur 21 tahun ini di Bekasi udah. Bapak Ibu juga ya. Kalau Dari bapak bukan. asli Kuningan. Kuningan. Bapak Kuningan. Kuningan Jawa Barat. Ibu Kalau Bekasi. Jakarta. Ibu, Jakarta. Kemayoran. Iya, Kemayoran. Oh, Kemayoran. Iya. Cuman kita berdua emang bodok asli sini. Gitu, Iya. iya. Bodok asli Bekasi. Di daerah mana tuh pada saat itu Mas? Di emang di Pondok Timur Indah. Oh, Bekasi Pondok Timur. Timur ya, Iya, Bekasi Timur, Timur, Bekasi oke. Timur, Pondok Timur Indah. Tadi kita udah bicara tentang kompetensi Quran, kompetensi Quran dan apa tadi bahasa Arab dan sebagainya. Ini karakter Mas, karena kita mau bagus Qurannya, terus kita mau bagus juga kompetensi yang lainnya. Kalau karakternya kurang, Iya. pasti kita nggak bagus lah ya pastinya. Kira-kira Mas nih pandangannya seberapa pentingkah karakter itu buat seorang dai? Iya. Kira-kira gimana Mas? Ya sebenarnya kalau kita ngomong soal karakter ini kan kaitannya dengan akhlak. Akhlak, Adab betul. gitu kan. Makanya sampai ada seorang ulama berkata memperbagus dulu akhlak sebelum belajar ilmu gitu kan. Jadi artinya seseorang ketika ia memiliki ilmu yang banyak, ilmu yang tinggi, jago bicaranya, ilmunya sampai semanapun, tapi kalau dia memiliki akhlak yang buruk, maka tetap aja cerminan dia di masyarakat tetap tidak baik. Ya seperti itu ya. Jadi apalagi untuk seseorang yang sudah dia bergelut di dalam dakwah, dai, kiai, ustadz atau apapun, ketika dia tidak memiliki karakter yang baik, maka tetap saja orang menganggapnya itu kiai apaan kayak gitu, Iya, gitu, ustadz betul. apaan kayak gitu gitu. Jadi bagaimana kita untuk mengajak seseorang, tapi kalau diri kitanya juga nggak benar gitu loh. Jadi karakter itu memang sangat penting dan bahkan yang utama sebelum seseorang itu belajar ilmu kalau menurut saya. Beradab dulu ya. Iya, baru beradab ilmu ya, dulu. Mas ya. Iya, karena kalau misalkan seandainya ilmu tanpa diiringi dengan adab itu bisa bahaya juga. Bisa bahaya. Iya, artinya dia semakin banyak ilmu malah yang ada malah semakin sombong. Nah, karakter itu Mas penting, karena ketika kita berdakwah terus tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan kan kita tahu ya Iya. hukumannya apa dan sebagainya. Nah, saya ingin tahu nih Mas sedikit tentang nilai-nilai apa saja sih yang dibangun sama orang tua sehingga bisa melahirkan karakter atau anak-anak yang seperti ini. Soal nilai kedisiplinan kah, kejujuran atau apa yang selalu diingatkan sama orang tua sehingga itu menjadi dasar Masnya untuk selalu on the track di jalannya Allah gitu. Ya. Coba gimana Mas? Ya, pada intinya semua orang tua kan menginginkan seorang anak itu menjadi anak yang baik ya. Gak ada orang tua dimanapun yang mengajarkan kepada anaknya cara yang tidak baik. Pasti semua orang tua pengen anaknya itu baik dengan cara mereka gitu kan. Betul. Nah, ya alhamdulillah makanya orang tua saya dari kecil udah mendidik saya dimasukkan ke TPA dan lain sebagainya, dan yang paling penting memang nilai kejujuran gitu kan. Kejujuran dia Iya. selalu menekankan. Kejujuran. Kira-kira yang Mas ingat ya kalimat kejujuran yang sering diungkapkan gimana tuh dia orang tua? Iya. Ya, jadi Dimanapun. intinya kalau misalkan kalau mama bilang ya artinya ngomong apa adanya aja. Ya ngomong apa adanya aja. Nah, jangan dilebih-lebihin, jangan dikurang-kurangin. Satunya antara mulut dengan hati. Gitu. Iya, kalau emang ada yang nanya sama kita nggak tahu, jawab nggak tahu Nggak gitu. tahu. Jangan Jangan pura-pura, jangan dipaksa, jangan cari di Google gitu. Betul. Gitu. Udah jawab aja nggak tahu begitu kan. Sampai. Biar nanti tanya ke yang lebih tahu kayak gitu. Betul. Terus desain nilai kejujuran itu juga akhlak juga. Akhlak yang paling ditekankan sama mama. Bahkan mama juga bilang kalau cari istri itu ya akhlaknya bagus loh gitu. Jadi betul. saking Bukan karena cerdasnya atau Bukan karena karena yang cerdasnya, lainnya, tapi tapi dia akhlaknya. dulu. akhlak yang benar. Mudah-mudahan kita dapat semuanya Mas, bukan cuma cerdas, akhlaknya juga keren. Amin, kayak amin. gitu kan. Itu Iya, bonus semangat kita. bonus banget. Dan insya Allah kalau kita yakin bisa, insya Allah akan mengirim ke kita juga. Iya. kan. Ya, terus juga apa namanya itu semacam nilai kemanusiaan lah gitu. Jadi artinya itu ketika kemanusiaan yang adil dan beradab. Oh, itu Pancasila. Pancasila. Iya. Jadi gini Om, apa nilai kemanusiaan itu Mengedepankan, iya. ya semacam seperti ketika kita berdakwah kata papa mama itu jangan sampai dakwah kita itu kayak menyindir atau menghakimi satu golongan. Betul. Jadi jangan sampai kita menggibahi satu orang ataupun satu golongan. Betul, Sampaikan kebenaran gitu kan. Sampaikan yang membuat orang itu terketuk hatinya gitu kan untuk betul. melaksanakan ibadah gitu.
Kalau misalkan seandainya kita melihat fenomena yang begini di masyarakat, istilahnya kita sampaikan itu jangan sampai kita menghakimi si orang itu. Netral gitu. Sampaikan kebaikan gitu kan. Jadi kita kalau seperti itu nggak ada orang yang merasa tersakiti oleh dakwah kita. Gitu. Nah, tadi selain orang tua, pastinya kan orang tua pasti model utama di kita ya, karena dari kecil dia membimbing kita, anak kita dan sebagainya. Ada nggak Mas model dalam berdakwah yang Masnya pengen, artinya tanpa disadari tersibuk menuju ke sana gitu, misalkan Jainuddin atau siapakah, ada nggak yang menginspirasi lah tokoh pendaki gitu? Kalau soal inspirasi mungkin kita berdua sama juga. Jadi emang kalau dari inspirasi emang kita suka sama Ustaz Zaki Mubarok. Zaki Mubarok. Iya, yang PJ tinggi itu. Iya, dari anaknya almarhum Kiai Abdul Rahman Madinah ya. Betul. Ya itu dari cara penyampaian beliau lucu, terus tegas. Kalau kita melihat dia masih muda, ganteng. Betul. Terus dia mau bergelut di dunia dakwah gitu. Terus cara penyampaian ceramahnya pun juga emang sangat interaktif dengan jamaah. Nah, tadi ada kata muda ganteng. Ini Mas Ustadz kan sama nih kan? Kita ganteng juga. Pastinya kan kita harus bagaimana tetap terbingkai dalam kondisi keislaman kan? Apalagi tantangan kita kan luar biasa Mas. Karena kita udah dikasih amanah untuk menjadi pendaki, otomatis kita juga harus membuktikan bahwa karakter kita harus jadi model dong, menjadi teladan gitu. Nah, kira-kira Mas, menurut Mas tuh etika bergaul dalam Islam, terutama buat kita ya para kaum milenial ini, bukan kita, kamu kan. Artinya bagaimana Mas membatasi atau bergaul dengan secara Islam itu gimana kira-kira? Ya, karena kan kalau ya tadi dibahas kayak misalkan wajah yang tampan atau cantik itu biasanya tuh menjadi sorotan lah, ya kan, sorotan artinya tuh banyak didekati oleh orang, ya kan. Kayak misalkan kita juga mengisi ceramah, kadang-kadang baru turun dari panggung itu udah gitu mulai yang nyamperin minta foto gitu kan, dicium sama ibu-ibu. Sama ibu dicium sama ibu-ibu. Baru datang, waduh, sampai nempel bekas lipstik di sini. Waduh, luar biasa. Coba kalau wanita cantik beda kali ya? Iya. Kalau itu nggak apa-apa. Nah, jadi dengan tuh adanya seperti itu gitu kan, ya sebenarnya sih memang kita berdua nggak pernah mengakui kita punya wajah yang seperti ini gitu, tapi banyak yang bilang begitu. Ya ini sebenarnya juga bentuk ujian juga gitu kan. Jadi jangan dikira punya wajah yang ganteng atau cantik itu tuh aman-aman aja, itu ujian juga gitu kan. Banyak yang deketin dan apa hubungannya etika ketika bergaul gitu. Saya selalu merujuk kalau misalkan buat anak-anak muda gitu ya. Itu ada salah satu hadis gitu kan dari Rasulullah yang bunyinya itu la yakhluwanna rajulun bi imra'atin wa la tusafiru imra'atun illa wa ma'aha dzu mahram gitu. Ini dikhususkan sih lebih kepada perempuan gitu, tapi bisa kita ambil konteksnya juga kepada umum lah gitu. Jadi di hadis ini dikatakan janganlah seorang perempuan itu berduaan dengan seorang laki-laki yang bukan mahram, dan janganlah seorang perempuan itu bepergian kecuali bersama dengan mahramnya gitu. Karena kan kalau kita ngelihat kan di zaman sekarang banyak perempuan yang berdua-duaan dalam artian pacaran gitu kan. Kecuali kalau misalkan dia berduaan tapi di tempat umum dan ada kepentingan, itu lain cerita kan. Itu. Atau bepergian nggak sama mahramnya tapi bepergian itu memang pacaran gitu kan, ke bioskop, pegang-pegangan tangan dan lain-lain, itu yang nggak boleh, dan itu pun juga berlaku bagi laki-laki. Iya betul. Dan juga kan di hadis yang sangat populer banget, kata Nabi kan kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, nah maka kita juga akan kayak tukang wangi walaupun kagak beli juga kan gitu kan, udah coba-cobain kesini wangi juga. Tapi kalau kita gaul sama orang pandai besi, ya walaupun kita nggak gimana-gimana karena percikan apinya bisa sobek atau kena tangan. Nah jadi pentingnya kita untuk memilih bergaul dengan siapapun itu menentukan bagaimana sikap kita. Iya, karena dengan kita bergaul dengan orang yang baik, dengan orang yang soleh, yang walaupun diri kita sebenarnya belum baik, tapi karena kita bergaul dengan mereka, otomatis kita jadi ketularan juga. Kan makanya tuh ada hadisnya juga, Rasulullah mengatakan bahwa agama seseorang itu tergantung dari agama temannya. Itu kan berarti selaras sama hadis yang tadi. Keren nih Mas, artinya bahwa kita memang menjaga banget etika Islam dalam pergaulan. Bisa dikatakan Mas Ustadz berdua nggak pacaran dong pasti. Jangan sampai ya Mas. Saya pernah punya pandangan begini Mas, makanya ini saya pernah kasih juga masukan ke anak-anak saya selalu mengingatkan, kamu jaga potensi kamu. Sekarang potensi kamu adalah 7 misalnya, dan ini buat anak saya yang perempuan, potensi kamu 7.
Nah, ketika kamu terus menjaga potensi, kamu nanti potensinya 9, maka suami kamu nanti potensinya 10 atau 9. Karena pemimpin. Iya, Udah, betul. sekarang ngapain kita capek berpacaran atau yang lain? Udah fokus saja pada potensi. Iya, Nanti Allah akan mengirim bidadari atau pangeran buat kalian. Betul. Nah, Nah itu mas Om jadi mas lu ya. karena masih muda kan Om. Iya, betul. Nah itu dia makanya yang tadi saya menyimak kan kita ini tadi Om memberikan pesan kepada Betul. anak untuk menjaga potensi Om. Iya, betul. Nah itu kalau misalkan pacaran itu justru malah akan merusak potensi yang ada dalam diri kita. Betul. Kita lagi semangat belajar atau kita lagi menggeluti hobi kita. Tapi pacar kita pengennya tuh waktu kita selalu ada buat dia. Buat Jadi dia. kan Lebay potensi jadinya. potensi itu jadi hilang. Jadi hilang. Gitu. Makanya bilang aja kalau mau kayak gitu pacarannya memang ini pengangguran. Nah, ya, artinya pasti itu tidak baik buat kita ya Iya. Mas, buat perkembangan. Makanya ya memang tadi lebih kita kepada potensi yang kita Betul. bangun. Kalau kata istilah kan bercapek-capeklah kalian di usia muda karena indah nanti pada saat di usia tua. Iya. Jadi kita tinggal menikmati masa tua kita. Betul. Makanya tadi kalau dibilang Mas kita bergaul dengan minyak wangi kan ada hubungannya dengan bagaimana kita mempotensikan diri kita untuk tetap bergaul dengan orang-orang yang luar biasa, Iya. sehingga terbangun potensinya. Betul sekali. Maka ada istilah juga, jika ada 5 orang pengusaha dan kamu bergaul dengan mereka, maka kamulah yang keenamnya. Artinya kan Luar biasa. udah luar biasa. Iya, Artinya betul. bagaimana Mas Ustadz ini luar biasa menurut kami ya. Jadi menjadi model. Makanya kalau menjadikan pacaran sebagai model atau gaya hidup sekarang, kita salah ya Mas ya. Iya, betul. Ini contoh dong bahwa dia ganteng keren tapi nggak pacaran loh. Sebenarnya pacaran boleh tapi Tapi setelah nikah. setelah nikah ada lanjutannya. Itu ya Mas. Iya, ya. kalau pacaran sebelum nikah sebenarnya ada positifnya juga sih Mas. Oh. Positif hamil, positif dosa. Nah, corona juga enggak kali ya. Artinya itu pastinya dan ini tentunya menurut saya luar biasa nih Mas, bagaimana mindset anak muda kita jangan tersinggung dengan gaya-gaya hidup yang seperti itu Iya, ya Mas. betul. Jadi kita lebih indah kalau membangun potensi, nanti Allah menyiapkan bidadari dan atau pangeran buat kita. Jadi Mas, Allah tuh lagi nyiapin pangeran atau bidadarinya nih Mas buat Mas Ustadz berdua sekarang. Tapi potensi yang mana selevel dengan potensi Mas mau nikah? Nah, gitu kan. Iya. Kalau sekarang potensinya masih 7, pas mau nikah 9, pasti nilainya yang 9 atau Iya. gitu Kan kan. makanya kan dalam ayat Quran dikatakan wa thayyiban lil thayyibin wa thayyibun lil thayyibat. Nah, betul. Perempuan yang baik dapat laki-laki yang baik, laki-laki yang baik dapat perempuan yang Nah, baik. itu dasarnya. Iya. Betul. Filosofi dalil Betul. ayatnya itu. Tapi Hmm. kalau Om tadi lebih kepada filosofi. Filosofi, iya, betul. Jadi Itu persis banget tuh Om kayak yang diomongin sama Mama. iya Tadi Mama kan ya. dia- Oh, Mama pernah ngomong juga. Iya, Mama juga kalau Gimana dia ngomong? pasti sampai detik ini suka ngomong mulu Oh, gitu kan. gitu. Oh. Pokoknya kamu tuh udah fokus aja kuliah dulu, masih muda tuh, habisin masa-masa muda dengan cara yang baik gitu. Habisin masa muda tuh buat cari ilmu, buat pokoknya bermanfaat buat orang lain. Masalah Betul, betul. pacaran, masalah dekat sama cewek udah terbelakangan. Kalau kamu udah sukses, udah punya banyak duit, cewek siapa sih yang nggak mau? Nah, Nah, gitu, luar biasa. Artinya ini bisa jadi model buat anak-anak kita, anak SMA. Ayolah fokus pada kuliah kalian, pada belajar kalian. Nanti Allah menyiapkan bidadari buat kalian semua. Oke, gitu ya Mas ya. Iya. Nah, ini langsung kembali kepada profesi kita nih Mas. Profesi Iya. kita kan dai ya sekarang. Tentunya banyak tantangan, Betul. banyak hambatan luar biasa yang kita hadapi kan, karena kita masih muda tapi dikasih amanah sama Allah untuk menjadi pendai. Iya, betul. Nah, Mas kenapa memilih ini? Memilih profesi, bukan profesi ya, artinya panggilan hati untuk berdakwah. Padahal bisa jadi di luar sana orang berpikirnya pada kompetensi-kompetensi yang lain kan. Kira-kira panggilan apa tuh awalnya? Atau memang saya ingin mendapatkan sesuatu atau mendapatkan surganya Allah ke depan atau gimana nih Mas? Silakan Mas Dion. Silakan Iya. Mas Dion. Kalau saya pribadi sih, memang dari kecil itu saya udah punya cita-cita. Saya bilang sama Mama, nanti Dede pengen jadi kiai gitu. Gitu. Jadi kayaknya kok lebih mulia tuh jadi dai gitu kan, kayaknya lebih mulia jadi dai menyampaikan kebenaran. Nah itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua, kita melihat tuh kondisi zaman yang seperti ini tuh kayak mendorong kita tuh untuk terjun di dalamnya gitu. Karena melihat di era milenial seperti ini, anak-anak muda tuh luar biasa gitu. Yang dia tuh mainnya gadget gitu kan. Dan
sedikit anak-anak muda tuh yang mau ngedengerin ceramah gitu kan. Apalagi ceramah yang disampaikan kayak ustadz-ustadz yang kayak udah bapak-bapak gitu kan, kadang-kadang kan nggak nyambung gitu kan, maksudnya si anak muda ini nggak sampai gitu. Apa mendengarkan nasihatnya, iya mager ya kan. Ah, ini kemana-mana deh iya, ngomong apa sih, ngomong surga neraka mulu gitu kan. Ada kata seperti itu. Nah akhirnya kita mikir lebih baik nih kayak kita terjun ke anak muda gitu, karena masih muda, ngomongnya pun juga apa namanya itu bahasanya sesuai lah sama anak-anak muda. Nah jadi dengan seperti itu kita dengan harapan bisa merangkul gitu kan anak-anak muda itu supaya cinta terhadap dakwah, cinta terhadap Islam gitu. Jadi bukan semata-mata mereka mengikuti arus zaman gitu, tapi diisi juga hati mereka dengan apa nilai-nilai Islam gitu. Nah akhirnya dengan adanya tujuan kita yang seperti itu, ya udah kita lebih memilih untuk menjadi dai gitu. Ada tambahan? Ya. Jadi berkaitan dengan dakwah, artinya kan seseorang itu ketika berdakwah dia memiliki niat yang mulia, niat yang baik, dan tentu seseorang itu punya dong apa namanya keinginan untuk berhijrah menjadi lebih baik. Yang artinya kita kan nggak pernah tahu kapan kita akan meninggal, kita nggak pernah tahu kapan kita akan. Nggak harus tua. Iya, nggak harus tua, bahkan yang bayi pun bisa gitu kan. Nah maksudnya mau kemana lagi sih tujuan kita gitu loh. Dan yang paling penting yang luar biasa inilah manfaat yang bisa kita dapatkan ketika seseorang itu berdakwah gitu kan. Yang pertama, kita berdakwah, sebelum berdakwah kan otomatis kita membentuk karakter kita di hidup. Iya, karakter dulu, tanpa mental. disadari kita sedang mengoreksi diri kita. Betul banget. Iya, jadi otomatis kita juga apa namanya berusaha menjadi lebih baik gitu kan. Jadi bukan semata-mata kita berdakwah kita udah merasa paling benar, iya gitu. Iya. Nah, itu yang pertama. Jadi membuat diri kita menjadi lebih baik. Lalu yang kedua, kita sampaikan kepada seseorang yang arti seseorang itu bisa nantinya diintrospeksi. Nah jadi bisa merubah pikiran seorang yang artinya dulu seorang itu bisa apa namanya yang dulunya mungkin banyak melakukan dosa terus jadi banyak melakukan kebaikan. Nah itu yang kedua. Lalu yang ketiga, bisa aja mereka share ke orang lain dengan apa yang kita sampaikan. Nah, jadi menjadi pahala jariah buat kita. Nah terkadang Mas dalam berdakwah kita akan berhadapan dengan tidak nyampe pesan kita. Iya betul. Nah, pernah nggak Mas merasain bahwa oh disurakin atau kok biasa aja sih responnya gitu. Pernah nggak ngerasain kayak gitu Mas? Sering banget. Coba sering banget. Gimana? Terus menyiasatinya gimana tuh Mas? Iya. Jadi apa namanya biasanya tuh kalau kayak tablik akbar gitu ya. Tapi kalau di anak-anak SMA atau apa yang masih remaja sih jarang sih kita mendapatkan tantangannya seperti itu gitu. Karena kan memang apa namanya tuh masih sama-sama muda gitu ya. Iya, artinya dia lihat wah fisiknya aja udah fokus dia gitu. Kan. Dan bahasa penyampaiannya pun kita lebih kepada anak-anak muda gitu kan. Betul. Nah itu biasanya tuh kalau acara tablik akbar gitu kan, atau apa namanya tuh pengajian ibu-ibu gitu kan, majelis taklim itu pernah apa kadang-kadang kita sering kali biasanya tuh kadang-kadang kalau udah mulai ngantuk gitu kan, jadi kita ceramah tuh kurang interaktif gitu. Jadi apa namanya kita apa kurang respon lah gitu kan, dia kurang respon, kadang-kadang diem aja gitu kan, ada yang nggak merhatiin juga, ada yang gimana gitu. Nah itu biasanya kita nyiasatin gimana? Biasanya nyiasatin gimana Mas Doni? Ya saatnya pulang. Terus panitianya gimana? Ya gimana Mas? Jadi biasanya kita kadang-kadang di tengah-tengah ceramah itu kita menyiapkan ice breaking gitu. Gitu. Ice breaking. Jadi supaya nggak jenuh lah mereka. Jadi ketika itu kita memerankan ice breaking itu supaya apa namanya jamaah itu juga mulai seger lagi lah gitu. Betul. Jadi kan emang sebenarnya dakwah off air maupun on air itu ya sebenarnya yang off air itu lebih benar-benar itulah dakwah gitu. Iya, tantangannya lebih terasa gitu kan. lebih terasa gitu ya. Artinya masa kita mau dakwah kita nggak mau ini sih nggak mau terima kalau ada jamaah seperti itu gitu. Dulu aja Rasulullah aja ketika berdakwah di Taif banyak dilempar batu gitu kan. Masa kita yang orang biasa gitu nggak mau gitu seperti itu. Ya jadi alhamdulillahnya untuk di aksi waktu itu kita udah diajarkan jadi mental. Karantina kan pada saat itu berapa bulan tuh Mas? Satu bulan full ya. Iya gitu. Di karantina diajarin pelajaran tekniknya, ngadepin jamaah gitu. Kalau jamaahnya begini kita harus begini gitu. Jadi emang kita harus apa namanya tahu juga karakter jamaah. Kadang-kadang ada yang jamaahnya itu diem aja, ada juga jamaahnya yang nggak acuh, artinya ketika kita ceramah mereka ngobrol gitu. Terus ada juga yang jamaah yang mungkin nggak suka dan lain sebagainya. Nah itu diajarkan semua di aksi, di mental kita dibentuk di aksi. Ketika itu jadi dibikin bundaran, kita ceramah di tengah itu. Nah orang yang ngecengin yang lain, ada ngecengin. Nah kita tetap
Tetap ngecek, berdakwah. iya, tetap Ngecek, dakwah ya. itu di situ dibentuk kita Iya, fokus mentalnya. nggak nih, Iya, fokus fokus nggak nggak. nih, apa dia ngomong kayak gini fokus nggak nih, kayak gitu. Nah jadi apa namanya, semuanya itu juga tergantung dari jam terbang juga Om. Betul. Gitu kan. Jadi karena semakin banyak jam terbang kita juga semakin bisa untuk mengoreksi, artinya melihat jamaah nih, wah kalau jamaah udah kayak gini, tahulah kita berdua untuk menyiasatinya gitu kan. Salah Iya, satunya gitu. tadi ice breaking atau misalkan dengan sholawat, misalkan sholawat bareng, tunggu diajar gitu. betul. Tapi Iya, kalau ada. udah semua itu dilakukan tapi emang jamaahnya Masih, kan? masih susah, ya udahlah mau gimana gitu kan. Kan tugas kita kan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hanya menyampaikan gitu, mengingatkan, sisanya ya hidayah urusan Allah gitu kan. Iya. Jadi ya udahlah gitu, kita tetap sampaikan tapi tetap totalitas gitu kan. Betul. Jangan mentang-mentang jamaah diam kita juga jadi malas-malesan gitu kan. Iya. Tetap harus totalitas gitu. Itu menjaga mentalnya keren banget tuh ya. Iya. Artinya kita benar-benar tetap stabil dalam kondisi on sehingga kita nggak terpengaruh dengan Iya betul. kondisi. Soalnya kan ini juga Om, maksudnya masih muda, kadang-kadang emosinya juga kebawa, juga, Om. iya. Iya, kadang-kadang juga ada lah emosi-emosi sedikit kalau lagi ceramah ngeliat, aduh ini. Jadi Gimana nih, kayak gitu. kesel gitu loh, Iya, cuman, gitu. cuman sabar gitu, Oh, sabar. Artinya ya anggap aja lagi ini sebagai tantangan gitu. Tantangan Bagaimana buat kita. caranya ketika nanti kita ngadepin jamaah yang kayak gini lagi, itu mesti bagaimana yang apa nyiasatinnya Mm-mm, gitu. Artinya betul. kita jadi belajar lagi, Betul, belajar iya. lagi. Kita tanya-tanya sama ustadz-ustadz yang lain gitu kan. Mm-mm. Ya cuman seperti itu yang tadi dibilang Dion, kalau misalkan udah semua cara dilakuin tapi mereka emang nggak bisa, ya balik lagi kepada prinsipnya. Yang penting kita sudah menyampaikan, sisanya bagaimana mereka. Iya. Gitu. Kan Karena ada hidayah kan turun kepada siapa saja ya, kalau yang Iya. dikehendaki oleh Allah. Kan makanya ada ungkapan guru terbesar itu adalah pengalaman gitu kan. Mhm. Dari pengalaman itu kita belajar. Kayak tadi contohnya pengalaman di sini kita mendapatkan jamaah seperti ini. Udah kita belajar, nanti kalau ada yang seperti ini lagi kita bisa menyiasatinya Betul, gitu. betul. Jadi benar-benar berdakwah itu memang punya tantangan tersendiri ya. Iya. Sehingga kalau kitanya nggak siap secara mental, bisa jadi kita tinggalin tuh Mas Iya, ya. iya. Benar tadi, pulang aja gitu. Tapi kan nggak mungkin kan kita Iya. melakukan itu. Dan sama aja kan kayak ini Om, kayak pengusaha kan ya kan. Betul, Orang betul. yang mulai usaha pasti ada yang nyinyir itu lah, ada yang betul, usahanya betul. dibikin bangkrut, ada Iya, yang lain sebagainya. dan Tapi intinya dia masih mau bangkit apa enggak nih gitu kan, dari usahanya itu gitu. Nah, saya ngeliat kemampuan public speakingnya Masnya kan, saya juga termasuk yang nonton juga beberapa kali pada saat tampil dan sebagainya. Itu serasi tuh, artinya nadanya, gayanya gitu kan, itu hampir kelihatan banget, terus enak juga didengarnya. Terus bacaan Qurannya juga pasti enak kelihatan gitu. Iya. Nah, kira-kira menyamakannya tuh berdua itu gimana tuh? Apa memang mungkin karena kembarnya jadi naluri untuk nyatunya benar-benar dapat ya, atau gimana nih Mas kira-kira, sehingga pada saat keluar benar-benar terasa banget tuh kompaknya. Kompaknya. Kira-kira gimana tuh? Itu sebenarnya yang membuat kita kan kembar gitu ya Om. Iya, Maksudnya yang terpacu gitu kan, membuat kita semangat juga itu karena salah satu inspirasinya itu Ilal juga. Ilal Iya, juga. Oh, dia kan- yang dari Garut ya? Iya, dari Garut yang dia kan waktu lebih itu yang awal tuh pertama, 2015 gitu kan. 2015. Nah, jadi kan karena memang mereka berdua yang mempelopori yang pertama kali ada anak kembar di aksi gitu kan. Betul, betul. Nah, jadi itu menjadi acuan buat kita melihat juga dakwah mereka tuh kayak gimana gitu kan. Nah, tapi bagaimana kita mengemas jangan sama kayak dia gitu kan. Nah, iya. Kalau nanti kita sama, nanti orang mikirnya bukan Doni Dion ini mah, ini mah Betul. Ilal gitu kan, cuma Ilal. copy paste gitu. Copy paste Karena kita doang. pernah dihujat juga gitu Iya, ya. betul. Pernah dihujat juga gitu kan di YouTube katanya gini-gini Oh, gini. ini ngikutin ini. Iya, responnya. ngikutin ini gitu, Jalan aja kan. terus, ngapain nih? Iya, benar gitu kan. Heeh. Nah, Makanya kalau kita nonton itu udah nontonnya nggak usah baca komen. Oh, iya. Iya. Atau komennya kita tutup. Iya, gitu. Nah, akhirnya seiring berjalannya waktu gitu kan, ya akhirnya kita makin ketemu lah jadi diri kita gitu kan. Karakter gitu kan di diri kita tuh kuatnya di mana kayak gitu. Ya apa namanya tuh, ya terlepas daripada itu tetap anak kembar juga kalau dakwah pasti harus ada samanya gitu kan, Betul, gerakan betul. sama, ngomong sama kayak gitu. Iya, betul. Nah itu apa namanya, itu latihan juga Om. Jadi kita karena tadi menonton video-videonya Ilal gitu kan, kita sering berjalan waktu, karakter kita makin terbentuk, latihan terus, dan itu pun latihan juga gak gampang gitu. Nah, Iya. yang mendampingi konten atau materinya ada? Selain Bapak, mungkin Ibu atau Ustadz atau Kalau apa sendiri, improv sendiri? Kalau untuk waktu pas aksi, Iya, waktu ada aksi pendamping itu pastinya ya? Ada pendamping. Ini yang pendamping sekarang atau- kesini. Kalau yang sekarang ini ya kita berdua saja. Oh, gitu ya? Iya, kita Keren berdua ya? aja Om, gitu. Jadi karena emang mungkin dilihatnya orang enak itu ya karena kita berdua yang bikin berdua Iya, banget. Iya. betul. Jadi Bikin- bahasanya bahasa Mas Iya. Ustadznya Iya, gitu kan? Jadi sharing aja nih, ini kalau Iya. ini di sini dimasukin ini nih, di sini dimasukin ini gitu. Nanti dipraktekin
gayanya begini, kata-katanya begini. Nah, jadi semuanya udah kita siapin di rumah Udah dulu siap gitu. gitu. Iya, jadi kayak misalnya ini dari sini ini kayaknya nih udah mulai boring nih ngomong gitu. Nah, di sini dimasukin nih kayak gitu. Iya, jadi kita juga pas semenjak aksi tuh beli banyak buku gitu kan, kayak buku-buku ceramah. Jadi kalau nanti disuruh ceramah ini udah ada bahannya Udah kayak gitu kan. semuanya. Dan kita juga udah nyiapin semua tuh. Jadi dari masing-masing istilahnya masing-masing paragraf atau masing-masing baris itu di situ udah kita cantumin nih gimmick-gimmicknya gitu. Betul, Berarti buat betul. gerakan barengnya gimana, buat ini gimana iya. gitu. Dan kadang-kadang juga latihan rumah juga kadang suka kesel juga. Iya. Misalkan kayak saya ini udah bisa nih. Doni salah mulu gitu. Pernah berantem Mas begitu Iya, kan? iya, salah mulu gitu kan. Iya, salah mulu gitu kan. Kadang-kadang saya juga suka salah, dia udah bener Iya, gitu kan. gantian gitu Atau ya. juga Iya, pas, gitu. pas bikin materi kadang debat-debat juga Om. Oh, Nih, gitu. ini lebih baik nih, ini aja, ini nggak usah dipakai. Nah, dia pengennya Iya. dipakai. Ini, Oh, gitu. Ya, jadi kayak gitu. Jadi menyatukan dua pikiran itu ya. Iya, Akhirnya betul. cari jalan keluar. Ya udah deh, kalau ini bagaimana caranya Biasanya dua-duanya dipakai gitu. Biasanya kan. tanya sama mama tuh. Mama Gitu kan, juga. iya, tanya sama mama atau Bagusnya papa gimana aja gitu. nih? Mah, ini kan di sini nih. Ini apa saya bacain dulu nih Betul. dari awal nih konteksnya begini gitu kan. Begini, Kayak terus misalkan kira-kira mau kalau bahasanya kayak gini enak gak nih gini. Terus karena mama kayak kurang enak kayaknya agak misalkan agak vulgar gitu. Coba diganti kayak gitu. Ya udah akhirnya diganti lagi kayak Betul, gitu. betul. Iya. Jadi sebelum kita tampil itu kita udah latihan terus Om. Jadi pertama kan kita baca, kita hafalin dulu. Tapi bagaimana caranya ketika mengisi acara tuh nggak kelihatan kayak ngafal. Betul. Ya, karena kata guru saya orang 27 kali mengulang itu jatuh mesti dadakan Om. Iya, Iya. betul. Jadi kayak misalnya kita ngafalin udah 27 kali, selama kita ngafalin itu jatuhnya masih dadakan. Makanya oleh karena itu kita mesti latihan sering gitu iya. ya. Berarti bisa jadi ada kumpulan-kumpulan materi yang pada saat ini kita pakai materi ya. Sebenarnya dari situ juga muncul inspirasi juga Om. Betul, Jadi kadang betul. kita udah nulis begini nih, terus tiba-tiba lagi latihan entah lagi bangun tidur atau lagi pengen tidur atau dimanapun tiba-tiba muncul, oh iya, ini kayaknya di sini enak nih tambahin ini, jadi nambahin lagi, Iya. gitu. Ya tapi tetap didiskusiin bersama, jadinya ujung-ujungnya bisa kompak Nah, sebenarnya. tadi nyebut-nyebut komen-komen di YouTube dan saya punya channel juga Mas, punya channel YouTube. Oh punya. Punya. Oh gitu ya. Itu kontennya apa aja tuh? Khusus dai-nya atau yang gimana tuh Ya, kontennya? intinya kita mengarahnya ke dakwah kontennya, cuman isinya itu ada apa namanya, ada Ceramah. iya ceramah, ada vlog, Iya, ada vlog, terus ada salawat juga. terus ada apa namanya Talk show juga ya. Q&A gitu Iya, ya. Q&A. Kalau saya di situ nyebutnya dengaji gitu ya. Iya, dengaji aja. Doni Dion ngaji gitu. Doni Dion ngaji. Iya. Dan channel YouTube-nya Doni Dion Aksi. Mhm. Ya, jadi Doni Dion Aksi, subscribe ya, jangan Iya, lupa. iya. Tapi Iya, ini juga ya sama. Iya sama. Berarti bisa jadi nanti kunjungan ya Mas ya. Iya, siap. Siap saling meng-upgrade. Iya. Mas, tadi kita udah bicara dakwah di offline, bicara dakwah di online, bahkan sampai di YouTube. Kira-kira ada nggak Mas yang merasa kamu kok lelah juga ya dalam berdakwah, atau merasa capek atau gimana? Atau memang setiap itu datang kamu bikin spirit lagi? Nah, apa kira-kira yang membangkitkan spirit kamu biar tetap on di jalur ini? Kalau apa namanya itu salah satu yang pertama membuat kita itu selalu semangat itu karena orang tua. Karena memang pernah ada di satu titik kita lelah banget gitu Om. Pernah kan merasakan itu Mas ya? Waktu itu pas banget acara Maulid Nabi itu hampir tiap hari kita ngisi gitu kan. Kita sehari nggak cuma satu. Iya, karena sehari nggak cuma satu gitu. Kita agak Mana sedikit. muter ke sana, Iya, sana. gitu. Iya. Jadi capek juga kan. Capek, Tidur iya. cuma di mobil gitu. Betul. Nah, itu kita sempat ngeluh juga gitu. Itu zamannya belum pandemi kali waktu itu. Iya, benar zaman belum kemarin. Kalau online kan enak nih kayak gini santai-santai doang. Iya. Ya. Nah, itu kita apa namanya kayak ngeluh gitu kan. Terus kata mama bilang kayak gini, "Kamu jangan ngeluh gitu kan. Artinya kamu kalau kayak gini apa namanya itu nggak bersyukur dong kan kamu sendiri dulu yang pengen minta sama Minta Allah itu. supaya kamu tuh dijadikan apa jadi dai nih. Sekarang kamu udah bisa ngisi kayak gini nih Allah yang ngasih, masih sekarang kamu ngeluh, jadi kamu gak bersyukur dong gitu. Itu satu, jadi kita semangat lagi. Yang kedua, kita pernah mendengar salah satu motivator tuh Happy Chandra gitu kan. Dia tuh Siapa? Happy Chandra? Happy Chandriana. Oh iya betul. Iya, nah itu dia pernah motivasi gitu kan, motivasi anak-anak kampus Taqwa gitu kan. Dia kayak bilang gini, audiens atau jamaah, apa namanya, kondisi audiens atau jamaah itu tergantung bagaimana sugesti Anda terhadap dia gitu kan. Kalau seandainya nih, begitu Anda baru datang ke lokasi, Udah Anda a priori dulu. iya, Anda melihat di situ, wah kayaknya ini jamaahnya nggak asik nih. Nanti Anda menyampaikan seperti itu, Anda juga nggak semangat Nggak gitu. semangat. Tapi kalau dari awal Anda melihat, wah keren nih gitu kan. Jadi Jamaah. nanti Anda menyampaikannya semangat gitu. Semangat. Jadi bagaimana Anda
mensugesti diri sendiri agar selalu tampil spirit gitu. Jadi sebenarnya semua itu tergantung diri kita, tergantung sugesti ataupun apa namanya hati kita juga Betul, gitu. betul. Jadi benar-benar dari hati Iya, harusnya iya. kan. Ini agak pribadi sedikit, pribadi banget mas, karena ada hubungannya tadi dengan bergaul dengan Iya. ini dan sebagainya. Menurut Mas Ustadz, kira-kira berdua nih bisa satu-satu. Perempuan yang ideal menurut Mas Ustadz? Waduh. Udah merancang Waduh. belum ke sana nih? Iya. Karena pasangan juga tadi mensupport banget loh mas. Iya, Artinya benar-benar. nanti Mas Ustadz bisa jadi pada saat tampil bikin materi dan sebagainya, ternyata yang paling dominan untuk paling pertama mempengaruhi, bukan mempengaruhi ya, memberikan sipil ke kita juga itu perempuan. Artinya Iya. tidak sembarangan juga kan. Kadang-kadang- Kira-kira idealnya pengennya yang gimana sih mas? Iya. Kan Kadang-kadang- harus nyiapin nih supaya Iya. Kadang-kadang soalnya seorang suami itu dia sikapnya itu bagaimana istrinya gitu. Ah, betul, betul. Bahkan ada kata-kata di balik pria yang sukses pasti di belakangnya ada istri yang bermani. Iya, keren. Nah makanya Om tanyain tadi, kira-kira menurut Mas Ustadz, Mas Doni dulu kali, kira-kira gimana? Ini agak sedikit dikasih sedikit nih. Iya. Ya kali nanti Maksud, iya, ya betul. sahabat bisa menyiapkan. Iya, gimana Mas? Ya jadi balik lagi kepada pesan orang tua sih Om. Betul, betul. Ya, jadi orang tua tuh pengennya ya cari istri yang nanti yang akhlaknya bagus gitu kan. Betul. Ya kalau saya sih pengennya ya yang cantik, akhlaknya bagus juga, terus apa namanya ya. Itu nabi banget ya. Iya, arahnya. iya, Turunannya, biasa, iya, iya. Gitu. Cuman kalau cantik itu kan relatif ya Om ya. Betul, betul. Artinya nggak semua orang yang cantik tapi dalamnya juga gitu kan. Maka dari itu saya mencari yang pertama itu ya Betul. akhlaknya dulu Om. Terus sama ya minimal pendidikan juga Om. Betul, Gitu. betul. Artinya ketika kita bicara bisa nyambung gitu Om. Kan Betul, kata ya. Imam Syafi'i kan carilah pasangan itu yang sekupu gitu. Iya, Sekufu, betul. iya. Sepupu. Sekufu ya. Ke bawah Betawinya. Mas. Iya, iya. Iya. Terus juga katanya juga jangan nikah sama orang sekampung. Nah, ya Kebanyakan, kebanyakan orang sih. sekampung dinikahin. Iya. Cukup satu aja. Iya, jadi itu Eh, apa namanya akhlak yang bagus, pendidikan, terus juga minimal sayang sama orang iya. tua. Walaupun konteksnya kita nyiapin itu baru sebatas ini ya, Iya. tapi Angan-angan mindset aja. itu tadi yang saya bilang tadi mas, betul. bahwa mindset kita itu akan membawa kita, sehingga ketika kita punya mindset itu nanti Allah akan ngirim seperti yang apa Betul. yang Amin. kita bayangkan kan gitu. Nah ini menarik nih mas, pembahasan kita. Sekarang kita fokus pada kepemudaan. Kemarin baru tanggal 28 Oktober ya. Iya. Kalau saya punya pandangan, kalau semua pemuda Islam ini kayak Mas Dion sama Mas Doni, keren banget bangsa kita ke depan bagaimana ya. Pasti kita nih bakal memimpin itu. Nah kira-kira harus gimana sih kiprah kita pemuda Islam buat bangsa ini mas, buat keluarga, buat masyarakat, buat umat. Menurut masnya gimana nih kira-kira? Ini lebih kepada ini ya, apa motivasi gitu. Iya betul betul. Motivasi. Ya kalau apa saya merujuk kepada hadis Rasulullah. Jadi Rasulullah itu bersabda alimu ahadikum fa innahum makhliquna li zamanin zamanikum. Sebenarnya sih hadis ini pesan untuk orang tua kepada anak Betul, gitu kan. betul. Tapi ini bisa kita gunakan artinya kita anak muda ini nggak hidup pada zaman orang tua kita dulu Betul, gitu. betul. Mungkin kalau di zaman orang tua kita dulu adanya handphone itu nggak seperti sekarang. Maksudnya canggih, berkembang pesat gitu kan. Jadi kita masih santai kalau buat ngaji, buat belajar tuh masih bisa fokus gitu kan. Betul. Nah, karena sekarang semua ini di zaman kita udah canggih semua. Nah, akhirnya bagaimana kita anak-anak muda itu mengemas dengan adanya yang seperti itu. Betul. Artinya ketika handphone ini sudah menjadi kebutuhan gitu kan, bukan keinginan lagi, udah Iya, kebutuhan kan. betul. Malah kadang-kadang kita dompet ketinggalan sama handphone ketinggalan lebih ya absedihan handphone ketinggalan kan. Iya gitu kan. Gitu nggak Dan ngapa-ngapain. nggak bisa ngapa-ngapain. Benar, sudah. iya, udah. Karena kalau HP Diem aja. ketinggalan, Iya, gitu. betul, betul. Nah, akhirnya jadi bagaimana kita menyusun atau mendapatkan pembelajaran-pembelajaran yang sangat penting itu dari handphone, Nah, dari handphone betul, kita betul. gitu. Dan terutama buat anak-anak muda gitu kan. Anak-anak muda ini yang paling kalau misalkan kita mau istiqomah dalam aspek apapun gitu kan, Betul, terutama betul. dalam aspek ibadah. Kalau saya pribadi itu menekankan kepada sholatnya dulu di istiqomahin gitu kan. Karena kan anak muda masih biasalah suka nunda-nunda sholat ya kan Betul, gitu. betul. Mungkin kalau yang tadi sholatnya itu masih jarang-jarang gitu kan, ya coba kita sholat di waktu. Karena kan kata Rasulullah, wa in sholahat sholahalahu sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Kalau sholatnya itu benar ya yang lainnya bakalan benar Oh, ngikutin. benar semua. Kalau salah
sholatnya salah, yang nggak bener, yang lain juga bakalan kacau gitu. Jadi kalau sholatnya udah istiqomah, udah rapi gitu, insya Allah yang lainnya rapi gitu kan, karena wa'alamu anna khairu as-sholah gitu kan, bahwa sebaik-baik amalan itu adalah sholat. Jadi kalau mau lihat orang gimana baiknya itu, yaudah lihat sholatnya dulu deh gimana gitu. Kalau diajakan sholat, respon dia gimana tuh? Iya, sholat, udah tantang aja lah. Masih jam berapa belum komat gitu. Oke, Mas Doni gimana Iya. kira-kira? Jadi ada suatu motivasi atau dorongan juga buat anak muda, yang mana ketika anak muda itu dia berkumpul dengan orang-orang soleh, belajar, terus berbuat baik, maka apa? Wasyabun nasya' fi ibadatillah. Makanya termasuk anak muda yang nantinya akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Jadi kalau orang tua itu ngaji, terus zikir dan lain sebagainya, emang udah pantas ketika udah tua. Tapi anak muda bagaimana ketika dia usianya masih muda tapi dia soleh gitu, berdakwah, baca Quran, mengajak kepada orang lain kebaikan. Nah, itu yang luar biasa. Betul. Lalu bagaimana caranya supaya anak muda seperti itu? Ya salah satunya dengan belajar, berkumpul dengan orang-orang soleh yang tadi Mas kita bergaul dengan teman-teman yang baik, artinya teman-teman yang mengajak kita kepada kebaikan. Walaupun kitanya belum benar, tapi kalau mereka teman-teman kita baik, maka kita juga akan kecipratan. Karena kalau misalkan sama teman-teman yang baik kan suka gini, cuy, ini ada majelis nih ntar malam, udah ikut yuk. Nah, jadi kita ikut gitu. Walaupun kita sebenarnya belum paham agama terlalu dalam, tapi karena saya ikut-ikut aja gitu, jadinya kita bisa belajar juga gitu. Jadi buat anak-anak muda yang seperti itu, yang nantinya insya Allah menjadi anak-anak muda yang bagus pergaulannya gitu. Artinya bisa jadi di saat kita muda, memang kita harus dituntut untuk berlelah-lelah ya. Karena bisa jadi memang di saat tua kita bahagia, gitu kan. Jadi benar-benar memanfaatkan menghasilkan dari buah yang kita lakukan pada saat kita muda. Nah, anak-anakku semua, ini yang perlu kalian tiru, sehingga ketika nanti kalian tua dengan capek seperti Mas Ustadz Dion dan Mas Ustadz Doni, luar biasa lelah dan capeknya, tapi dilalui, itu akan kita tebus dengan kebahagiaan di masa tua. Keren ya Mas, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bahagia, bukan cuma di dunia pastinya kan, di akhirat juga. Nah, ini ada hubungan juga Mas dengan kepemimpinan nih. Tadi kan kita juga bicara tentang bagaimana peran dan kiprah pemuda tentunya. Tapi juga ada juga yang menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang laki-laki, karena laki-laki pasti pemimpin, minimal pemimpin di keluarganya. Nah, kira-kira pandangan Mas nih terhadap kepemimpinan diri. Nah, selama ini kan kalau saya lihat tadi dari pembahasan tadi kan, Mas mampu tampil menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri, gitu kan. Kira-kira kepemimpinan menurut Mas gimana nih? Baik terhadap diri, baik termasuk kepemimpinan dalam negara dan bangsa ini. Kalau saya lagi menantang pemuda untuk berkreasi. Betul. Iya. Kalau saya sih begini, menjadi seorang pemimpin itu, kalau yang saya rasakan, karena saya juga beberapa kali menjadi ketua di organisasi gitu kan. Di SMA saya sering ikut organisasi, dan bahkan di remaja masjid juga saya ikut organisasi gitu. Jadi saya merasakan gitu. Jadi terutama kayak misalkan seperti kita gitu, yang anak-anak muda yang emosinya masih labil gitu. Ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin yang baik, ya minimal pemimpin di organisasi lah gitu kan. Nah, itu kita banyak-banyak mengkoreksi diri kita gitu, dan banyak-banyak menerima masukan dari orang lain gitu. Karena diri kita ini nggak selalu benar gitu kan. Jadi jangan sampai kita menjadi seorang pemimpin itu yang otoriter, yang maunya diri kita sendiri gitu. Nggak mau menerima masukan dari orang lain, karena kalau orang lain ngasih masukan kepada diri kita, artinya mereka sayang sama kita, gitu. Dan nggak semata-mata apa yang kita pikirkan dan kita tuangkan pemikiran kita itu nggak selamanya itu selalu benar, gitu kan. Kadang nggak sesuai juga atau bertolak belakang dengan pikiran yang lain. Dan yang paling itu diutamakan tuh adalah iman dan takwanya. Gitu, iman dan takwa, karena itu yang akan mengerem kita lah gitu kan, yang tahu yang membuat kita paham akan batasan-batasan jika ingin melakukan sesuatu. Gitu. Jadi kalau kata Nabi itu kan, setiap orang itu adalah pemimpin, dan setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, artinya seorang pemimpin itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban, ya bukan cuma di dunia doang, nanti di akhirat pun juga sama. Bahkan saya pernah membaca waktu itu ketika Sayyidina Umar bin Khattab ketika disuruh untuk menjadi khalifah, maka beliau tuh sangat kaget. Bahkan sampai beliau tuh ngomong, seandainya aku disuruh untuk menyatukan 2 gunung, itu lebih baik daripada aku menjadi seorang khalifah. Gitu. Ya, jadi artinya tugas khalifah itu bukan tugas yang yang ringan, tapi memang yang berat, karena membawa umat gitu kan. Jadi maka dari itu
jadilah pemimpin yang baik, pemimpin yang bijaksana, yang adil kepada umatnya. Karena setiap orang akan mendapatkan pertanggungjawabannya. Kalau misalkan seandainya kita selama memimpin memberikan kebijakan yang baik, terus adil dan lain sebagainya, maka itu pun akan mendapatkan hasil yang baik. Oke. Nah tadi nyebut tentang organisasi ya tadi ya Mas ya. Berarti di sekolah pernah dong ada SMA, Iya. sama OSIS berarti kan? Iya. Terus di tempat kuliah berarti apa ngikut sama BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa? Kalau di kampus sih kita nggak ikut organisasinya, gitu kan. betul. Cuman Karena kemarin sibuk banget kali ya pas jadi. iya, dari- cuman ya. kita itu diangkat jadi ketua UKM sih, gitu. UKM tuh Unit kegiatan mahasiswa gitu. kegiatan mahasiswa. High school lah kalau di sekolah ya High gitu. school ya, Iya. iya. Jadi ada UKM di kampus tuh Jama'iyatul Qura gitu kan. Jadi kayak mengajar tilawah mahasiswa gitu, para mahasiswa mengajar tilawah yang berirama gitulah gitu kan. Jawat gitu, kita berdua ditunjuk sama dosen bagian kemahasiswaan itu untuk itu menjadi ketua atau memimpin UKM tersebut gitu. Oke, artinya punya kemampuan organisasi lah masing-masing Iya. kita. Nah, ini mungkin Mas dialog kita udah enak, panjang, mengalir ya. Iya. Tapi saya pengen minta satu saja tips buat teman-teman biar buat dipakai sama anak-anak adik-adik kita ya. Tipsnya dan sebagainya, kira-kira bagaimana biar tetap kita semangat di jalur kita, biar kita tetap punya semangat yang tinggi lah untuk cita-cita kita. Dan tipsnya bagaimana supaya kita mampu mewujudkan cita-cita kita? Silakan di Mas Doni dulu kali ya. Iya. Oh, iya. Silakan Mas Doni. Tadi Tadi gantian Mas Oke, Dion siap. terus awalnya. Karena Mas Doni. Iya. Iya. Haus kan. Nah, boleh sekalian Mas. Belum ya? Iya, minum Iya. dulu. Dari tadi kita ngobrol ya. Ini nggak ada rasa-rasanya. Iya. Ntar. Ya, terus Oke. Baik. Buat kita sebagai anak-anak muda di masa muda ini, jadikan masa muda ini yang penuh dengan manfaat. Jadikan masa muda ini yang berguna bukan cuma diri kita doang, tapi berguna untuk semuanya. Artinya, sampaikanlah kebaikan, berbuatlah kebaikan, asalkan itu kebenaran. Jangan pernah mundur di jalur itu. Selagi kita menganggap kita berada di jalan yang benar, maka jangan pernah dengarkan omongan orang lain. Jangan pernah dengarkan apa kata netizen di media sosial, ataupun karena komenan-komenan orang lain. Sok baiklah, sok inilah, apapun itu. Selama kita berada di jalan kebenaran, maka sampaikan, lakukan. Dan teruslah menggali potensi kita. Belajar sekarang udah mudah. Walaupun sekarang di pandemi ini tidak bisa bertatap muka, bisa belajar melalui media sosial. Media sosial banyak sekarang, Twitter bisa, Instagram bisa, Google bisa, YouTube bisa. Jadi mau gimana lagi kita? Mesti pakai cara apa lagi kalau misalkan cara yang lebih mudah ini kita masih susah. Jadi nggak ada alasan untuk kita belajar. Berkumpul dengan orang-orang soleh juga termasuk yang membuat karakter diri kita menjadi lebih baik. oke, keren. Iya. Siap Mas Dion Dion, sekarang. iya. Oke, buat sahabat semua, teman-teman semua, arahilah setinggi apapun cita-citamu. Jangan pernah malu untuk bermimpi setinggi apapun, karena mimpi itu bagus gitu kan. Dan lebih bagus lagi ketika kita ada niatan atau berusaha untuk mencapainya. Saya selalu punya moto hidup yang selalu saya tanamkan di hati saya, dan bahkan ini selalu menjadi tagar di Instagram saya. Nanti follow Instagramnya @dion_. Alamatnya Mas. Iya. Iya. Apa moto hidup saya? Manjada wajada. Artinya apabila kita bersungguh-sungguh, pasti kita akan mendapatkannya. Itu jadi di dunia ini tuh nggak ada yang nggak mungkin. Ketika kita memiliki suatu mimpi, suatu harapan, kita pengen menjadi seperti ini, kalau kita bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Bukannya kita berdua sombong gitu ya Mas ya. Artinya ketika kita berdua pun memiliki mimpi. Saya punya mimpi, saya pengen menjadi seorang dai yang punya banyak jamaah. Dan alhamdulillah ketika berusaha dengan sekuat tenaga, dengan pikiran, Allah kabulkan seperti itu. Saya pengen kita berdua pergi ke luar Indonesia. Alhamdulillah itu tercapai. Kita pernah ke Malaysia gitu kan, itu dibiayai langsung sama pemerintah gitu. Jadi intinya setiap kita punya mimpi, dan mimpi tersebut kita usaha, kita niatkan untuk mencapainya, itu nggak ada yang nggak mungkin. Manjada wajada. Kalau kamu bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Oke, keren Mas Ustadz. Nah, sekarang hubungan dengan kompetensi nih Mas. Tadi ada 2 kompetensi yang saya lihat ya, Iya. dari dialog kita. Nyanyi juga, terus doanya bagus, terus dai. Iya. Nah, kayaknya bisa pengen kita tampil nih dai minimal 5 menit saja.
kontennya saja tampil berdua bareng ngadep kamera nih Mas. Berdiri kali ya. Gimana? Bisa nggak? Ya. Kalau dayanya mungkin ini Mas, apa namanya, belum disiapin gitu. Belum disiapin Iya, belum ya? disiapin. Yang Iya. kemarin-kemarin gitu? Yang karena lagi pandemi gini kan jadi kan kosong gitu. Oke, Langsung nggak ada gitu. masalah. Berarti tadi yang bawa itu ya, gitar ya? Iya, berarti mungkin berarti. bisa bacaan Quran juga. Oh iya, betul. Iya. Nah, Jadi teman-teman semua kalau pengen lihat ceramah lihat aja di YouTube. Ya tulis aja sekalian di aksi gitu. subscribe-nya di Nah, iya betul. Lebih Oke, lengkap. siap. Berarti ngajinya dulu aja. Oke. Iya. Gimana dong ngaji apa kita? Ya, Surat karena apa? sekarang ini kan lagi bulan Maulid ya. Oke, Nah, jadi silakan. yang paling tepat tuh Surat surat Al-Ahzab. ya. Oke, silakan. Iya, Al-Ahzab ya. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Masya Allah, luar biasa. Anda merinding dengarnya Mas. Jangan-jangan merindingnya mau bisa. Membahagiakan. Oke, Mas Ustadz, luar biasa nih dialog kita pagi ini ya. Tentunya ini saya berharap akan memberikan inspirasi buat Amin. kaum muda milenial tentunya. Amin. Karena kita berharap acara ini benar-benar menjadi keteladanan buat tokoh-tokoh yang kita panggil. Tokoh pemuda yang punya semangat, yang punya perjuangan luar biasa. Ada nggak kalimat terakhir yang mau disampaikan? Silakan. Waduh, kalimat terakhir. Dalam dialog kita kali ini, Iya, silakan. pesan terakhir Pesan-pesan dia. Oh, bukan itu. Setelah dialog kita ini gimana? Iya, silakan disampaikan. Iya. Ya, kita sebagai anak muda maka lakukanlah yang terbaik ya. Karena wasyabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang kumpul dengan orang-orang soleh, belajar agama, menuntut ilmu dan lain sebagainya yang positif, maka ia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala nantinya. Maka dari itu kita teruslah belajar, insya Allah berkah. Allah Akbar. Silakan, Balik. Akbar, takbir, Allah Akbar gitu. Iya, silakan Mas. Iya, buat sahabat semuanya, teruslah kita belajar dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan pernah malu, jangan pernah takut akan dicerca oleh orang lain, akan dihina oleh orang lain. Selama kita berada di jalan yang benar, selama kita berada di jalan Allah, maka teruslah istiqamah dan fastabiqul khairat. Oke, siap. Di penghujung acara kita yel-yel lagi Mas. Siap Oh, iya, ya. boleh.
Tadi masih ingat kan? Cerdas Masih, cendikia ya. bersama Alfida. Fikir, zikir, fikir, zikir. Bismillah. Allahu Akbar. Oke, cerdas cendikia bersama Alfida. Fikir, zikir, fikir, zikir. Bismillah. Allahu Akbar. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Yayasan Alfida dan juga Alfida TV yang sudah mengundang kami berdua, Doni Dion Aksi, untuk menjadi narasumber menginspirasi anak-anak muda semuanya. Dan jangan lupa buat teman-teman semua yang nonton di channel Alfida TV ini untuk like, komen, subscribe, and share. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Yayasan Alfida, fikir, zikir, fikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Insya Allah semakin berkah, berkah, berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.